Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita belajar bersama ilmu pengetahuan sosial, tentunya dengan saya, Ustadzah Nur Fadilah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa kita diberikan kemudahan dalam berpikir dan memahami ilmunya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Materi kali ini yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Ayo, siapa yang masih ingat? Di manakah keberadaan negara Indonesia? Ya, benar. Indonesia berada di benua Asia. Tentunya masih ingat juga dong negara-negara mana saja yang berada di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Lalu negara-negara ASEAN melakukan interaksi tidak ya antara satu dengan yang lainnya? Sebelum kita mengupas tuntas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kerjasama. Ya, kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, pelaku kerjasama atau pelaku interaksi dilakukan oleh dua negara atau lebih. Lalu, apa saja yang mendorong kerjasama terjadi? Nah, tentunya setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda-beda. Inilah faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya kakak-kakak semua tahu ya sumber daya alam di Indonesia. Kesamaan sumber daya alam Indonesia dengan negara Malaysia dan Thailand yaitu minyak bumi dan gas alam. Dengan persamaan tersebut, ketiga negara tersebut membentuk organisasi OPEC. Jadi, organisasi OPEC itu terkait yang mengatur produksi dan distribusi minyak bumi dan gas alam di ketiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Itu contoh kesamaan sumber daya alam antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang menyebabkan terjadinya interaksi antar negara. Kemudian memang ada perbedaan sumber daya alam
yang mendorong interaksi antar negara? Ya, tentu ada. Contohnya, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit. Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Kamboja. Dan Kamboja mengekspor permata safir ke Indonesia. Jadi, dengan perbedaan sumber daya alam tersebut antara negara Indonesia dengan negara Kamboja, barter sumber daya alam. Untuk lebih jelas memahami sumber daya alam negara-negara ASEAN, perhatikan gambar video ini. Masya Allah, sumber daya alam di negara-negara ASEAN sangat banyak dan beraneka ragam. Kita harus lebih bersyukur berada di wilayah Asia Tenggara, karena Allah telah mengkaruniakan banyak aneka ragam sumber daya alam. Apabila kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. Sesuai dengan firman-Nya, yaitu barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Faktor pendorong kedua yaitu kesamaan dan perbedaan geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara melakukan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Contohnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Ada apa saja ya faktor penghambat kerjasama? Faktor penghambat pertama yaitu perbedaan ideologi. Ada yang tahu pengertian ideologi? Baik. Kita simak pengertian ideologi terlebih dahulu. Ideologi adalah suatu sistem pemikiran mengenai teori politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi, bisa dikatakan ideologi merupakan pedoman suatu negara. Ada beberapa jenis ideologi. Ada ideologi Pancasila, ada ideologi liberal, ada ideologi sosialis, komunis, dan lain-lain sebagainya. Lalu, Indonesia menganut ideologi apa ya? Ya, benar. Ideologi Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Faktor penghambat selanjutnya yaitu konflik atau peperangan. Konflik atau peperangan menggambarkan sebuah kondisi suatu daerah yang
sangat tidak teratur, di mana salah satu negaranya terancam oleh negara-negara lain. Baik konflik di daerah maupun konflik di dunia itu sangat menghambat terjadinya interaksi antar negara. Contohnya, Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit. Namun, di Indonesia sedang terjadi konflik antar provinsi. Misalnya, antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Jawa. Kegiatan interaksi antar negara tentunya terhambat karena Indonesia sedang menangani konflik dalam negeri, jadi tidak memikirkan untuk kegiatan ekspor kelapa sawit tersebut. Tentunya, negara-negara yang membutuhkan kelapa sawit sangat dirugikan karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kalau sudah seperti itu, bisa jadi negara lain mencari sumber daya alam kelapa sawitnya dari negara lain selain Indonesia, sehingga yang dulunya negara tersebut bekerja sama dengan Indonesia karena telah terjadinya konflik, maka kerjasama tersebut pun ditiadakan. Tentunya dengan terjadinya konflik atau peperangan ini sangat merugikan negara, baik kerugian moral, material, psikis, dan lain sebagainya. Semoga negara Indonesia tidak ada lagi konflik atau peperangan yang lain. Faktor penghambat yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Apa sih kebijakan protektif? Kebijakan protektif adalah kebijakan yang bertujuan melindungi dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, kebijakan tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Jadi, apabila Indonesia tidak menerima barang impor dari negara lain, tentunya Indonesia tidak bisa menjalin hubungan dengan negara lain. Karena dianggap Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri. Kebijakan protektif ini ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya yaitu negara menjadi mandiri, tidak bergantung kepada negara lain. Namun, dampak negatifnya, negara tersebut seperti sombong, tidak mau menerima bantuan dari orang lain, dan tidak mau
membantu negara lain. Bagaimana setelah melihat dan menyimak video yang sudah Ustazah sampaikan? Apakah materinya bisa dipahami? Semoga kakak bisa memahaminya ya. Untuk itu, tolong kerjakan tugasnya melalui Google Form. Link sudah ada di video ini. Tolong kerjakan dengan jujur, jawab dengan tepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata, karena kekurangan itu milik saya pribadi. Untuk itu saya beristighfar, astagfirullahaladzim, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.